Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Stevens mengatakan, saya pernah mendengar musik untuk uang, musik untuk ketenaran, musik untuk kepentingan pribadi. Tapi musik untuk Tuhan, baru kali ini saya dengar. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه And I'll always remember you like a child girl. Penggemar musik pasti sudah familiar dengan bintang pop Cat Stevens. Penyanyi asal London, Inggris itu merupakan salah satu musisi paling tersohor di dunia pada zamannya. Ia mengejutkan publik dengan keputusannya pensiun dari dunia musik pop dan memeluk agama Islam. Di antara lagu-lagunya yang populer adalah Father and Son, Morning Has Broken, dan White World. Meski lawas, lagu-lagu Stevens masih cukup familiar di era sekarang. Buktinya pada 2017, film Guardians of the Galaxy Volume 2 menjadikan lagu Father and Son sebagai salah satu soundtracknya. Stevens terlahir dengan nama Stephen Dimitri Georgiou, 21 Juli 1948 dari keluarga Nasrani. Orang tuanya keturunan Yunani dan Swedia berpisah saat ia berumur 8 tahun. Georgiou menentukan musik sebagai pilihan karirnya setelah mendengarkan rekaman milik Bob Dylan. Bakat bermusiknya terus berkembang. Pada usia 18 tahun, Georgiou mulai mengisi panggung di salah satu warung kopi ternama di London. Di situ, ia mulai menggunakan nama panggung Cat Stevens. Karirnya meroket pada 1970 ketika lagunya Father and Son dan White World menjadi hit di radio-radio dunia. Stevens pun menjadi idola. Pada saat berusia 18 tahun itu pula, ia telah menyelesaikan rekaman dalam 8 kaset. Setelah itu, banyak sekali tawaran. Steven bisa mengumpulkan uang yang banyak. Pamorku mencapai puncak, katanya. Pada saat itu, Steven mengaku merasa dirinya lebih besar dari alam ini. Dan seolah-olah usianya lebih panjang daripada kehidupan dunia. Meski begitu, kehidupannya tidak seperti selebritas lain yang hidup hura-hura dan bergelimang narkoba. Salah satu penyebabnya karena ia memiliki penyakit TBC yang pernah membuatnya nyaris meninggal pada 1968. Dalam perjalanan hidupnya, Stevens kerap mengalami kegamangan identitas dan tujuan hidup. Melihat lingkungan yang ia geluti, Tuhan adalah uang dan ketenaran. Namun, uang ternyata tidak membuatnya bahagia. Mulailah ia melakukan pencarian kebenaran dan tujuan hidup yang selama itu ia rasa hampa dalam hatinya. Ia merasakan keyakinan yang selama ini ia anut belum mampu membasuh dahaga spiritualnya. Demi dahaganya itu pula yang membawanya pada ajaran timur. Steven mulai mempelajari Buddha dan falsafah Cina. Ia mengira kebahagiaan adalah dengan mencari berita apa yang akan terjadi di hari esok, sehingga bisa menghindari keburukannya. Ia percaya dengan bintang-bintang untuk mencari berita apa yang akan terjadi. Tetapi semua itu ternyata keliru. Lanjutnya, suatu ketika saat berlibur di Marrakesh, Maroko, Steven sempat tergugah oleh alunan azan. Seseorang menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah musik untuk Tuhan. Musik untuk Tuhan, kata Stevens penasaran. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Stevens mengatakan, saya pernah mendengar musik untuk uang,
musik untuk ketenaran, musik untuk kepentingan pribadi. Tapi musik untuk Tuhan baru kali ini saya dengar. Pengalaman itu memang belum langsung mengubahnya, hingga sebuah insiden yang hampir merenggut nyawanya di Laut Malibu, California. Ia terseret ombak ketika sedang berenang di pantai. Ia mencoba melawan, namun tak kuasa. Rasa lemas menjalar ke seluruh tubuh. Saya tidak memiliki tenaga tersisa lagi, katanya kepada majalah musik Rolling Stone pada 2015. Tak lagi berdaya, kehidupannya seperti tinggal menunggu berakhir tenggelam di dasar lautan. Hanya ada satu tempat meminta pertolongan, dan itu adalah Tuhan. Stevens memang tidak pernah meragukan keberadaan Tuhan, namun ia mengaku selalu jauh darinya. Saya tak pernah meminta pertolongan padanya, karena semuanya berjalan baik-baik saja sepanjang hidupku, katanya. Namun kali ini, ia ada di ambang hidup dan mati. Tak ada yang bisa dilakukan selain berpasrah dan berharap pertolongan terakhir. Stevens pun berjanji, jika Tuhan menyelamatkannya, ia akan setia mematuhi segala perintahnya. Syahdan, keajaiban datang. Ombak yang hampir mengaramkan raganya justru berbalik menyeretnya ke tepi pantai dan menyelamatkan hidupnya. Tak lama dari kejadian itu, David Gordon, kakaknya yang sudah menjadi mu'alaf, membawakannya Al-Quran dan terjemahannya. Al-Quran hadir pada momen yang tepat, yaitu ketika Stevens membutuhkan sandaran. Stevens pun kemudian membaca kitab suci itu. Saya merasa seperti menemukan sesuatu rahasia besar dan luar biasa, katanya. Tanpa ragu lagi, Stevens kemudian secara resmi masuk agama Islam pada 23 Desember 1977. Namanya berganti Yusuf Islam. Saya telah menemukan rumah spiritual yang telah saya cari hampir sepanjang hidup saya, katanya. Meninggalkan kehidupan gemerlap dunia musik, Yusuf kemudian mendirikan sejumlah sekolah muslim di seluruh Inggris. Ia juga mendirikan organisasi amal Small Kindness yang fokusnya membantu para korban perang. Badan amal ini fokus pada kebutuhan anak yatim, janda, dan keluarga. Bertahun-tahun, banyak yang mendorongnya untuk bermusik lagi, namun ia tetap tak bergeming. Tapi perang di Afghanistan dan konflik di Irak meresahkannya. Ia merasa dunia perlu melihat setidaknya sosok Muslim yang benar-benar anti kekerasan di televisi. Terlalu banyak Muslim baik yang terlupakan karena aksi ekstremisme yang ditampilkan di seluruh dunia, katanya. Setelah 30 tahun meninggalkan panggung besar dunia musik, pada 2006 Yusuf kembali tampil. Ia sempat menggelar konser dengan tajuk Guess I'll Take My Time dengan membawakan lagu-lagu lama dan barunya. Ia menyambangi Inggris pada tahun 2009, Australia pada tahun 2010, dan seluruh Eropa di tahun 2011. Pada suatu wawancara dengan The Guardian tahun 2009, Yusuf tidak menampik pertentangan batinnya kembali ke musik. Namun ia berharap hal ini bisa memberikan kontribusi bagi umat yang membutuhkan. Yusuf mengatakan menjadi bagian dari masyarakat multikultural artinya Anda harus berkontribusi dengan cara yang Anda bisa. Jadi saya mulai berpikir, saya bisa bernyanyi, itu yang saya kuasai.
saya bisa membuat kontribusi. Menurutnya, jika dipergunakan dengan benar, musik bisa menjadi salah satu metode yang baik untuk menyebarkan kebaikan di dunia. Aku hanya menjalankan bagianku sebagai mubalik dan bernyanyi. Jika orang-orang terpengaruh, aku akan berkata, "Alhamdulillah," ucapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan menguatkan. Amin. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا